Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pandangan kaum sufi terhadap nyanyian ataupun musik, lagu dan nyanyian. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa menurut para ulama madhab yang empat, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, bahwa nyanyian, musik, senandung, ataupun kasidah, ataupun sejenisnya ini adalah perkara yang diharamkan, dilarang. Demikian pula kita sudah menyebutkan di sini penukilan dari Ibnul Jauzi yang merangkum beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga dalil logika atas haramnya musik, lagu, dan nyanyian. Lalu bagaimana dengan kaum sufi? Sekelompok kaum sufi yakin bahwa nyanyian yang haram menurut pendapat sekelompok fuqaha dan dimakruhkan menurut fuqaha lain justru termasuk perkara yang dianjurkan bagi satu kaum. Abu Ali Ad-Daqqaq dia menerangkan nyanyian haram bagi orang-orang awam untuk menjaga keberlangsungan jiwa mereka, akan tetapi mubah bagi orang-orang juhud untuk memudahkan dalam mendapatkan mujahadah, dan ia perkara yang dianjurkan bagi rekan-rekan kami, yaitu kaum sufi, demi menjaga kehidupan hati mereka. Ini pandangan Abu Ali Ad-Daqqaq terhadap musik, lagu, dan nyanyian. Ia mengatakan bahwa nyanyian itu haram bagi orang-orang awam. Ya, seperti pandangan mereka juga tentang derajat manusia, ada yang derajatnya syariat, ma'rifat, hakikat. Ya, ini hukumnya berbeda. Bagi orang-orang yang mungkin tingkatannya syariat, orang-orang awam nyanyian itu haram. Tapi yang sudah sampai ke derajat ma'rifat, bagi orang-orang yang zuhud, yang tingkatannya sudah hakikat dan ma'rifat, nyanyian itu bisa jadi mubah, bahkan dianjurkan. Ini dalam pandangannya seperti itu. Ibnul Jauzi mengatakan, ia membantah pernyataan ini dengan mengatakan, pernyataan ini keliru dengan 5 alasan. Beliau menyebutkan satu persatu alasannya. Yang pertama adalah, sebagaimana yang telah kami riwayatkan, kata beliau, dari Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa mendengar nyanyian boleh bagi siapa saja. Dan wawasan Abu Hamid jauh lebih luas daripada Ad-Daqqaq. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tabiat jiwa manusia tidak berubah, dan hanya mujahadah yang dapat mengendalikan gejolaknya. Maka siapa saja yang mengaku tabiatnya berubah, berarti ia telah mengakui sesuatu yang mustahil.
Tatkala ada sesuatu yang menggerakkan tabiat dan kendalinya menjadi lepas, maka kebiasaan kembali kepada seperti sedia kala. Yang ketiga, kata beliau, para ulama tidak sepaham terkait haram atau mubahnya nyanyian. Tidak seorang pun dari mereka yang menjadikan pendengar sebagai pertimbangan dalam menentukan hukumnya, yaitu yang mendengarkannya. Sebab mereka tahu kesamaan asli umat manusia, siapa saja, baik itu katanya tingkatannya syariat, atau awam, atau hakikat, atau ma'rifat. Itu pembagian yang sebenarnya bermasalah. Karena manusia pada hakikatnya sama. Ya, apalagi hal-hal yang bisa mengotori jiwa. Kalau demikian adanya, maka tentunya Nabi dan para sahabat-sahabat yang terdekat membolehkan bagi mereka apa yang tidak boleh bagi orang-orang awam seperti Arab-Arab Badui dan jenisnya, karena mereka tingkatannya lebih tinggi, tapi mereka justru adalah orang yang paling menjauhi hal-hal yang bisa merusak hati. Kalaulah orang yang sudah tinggi tingkatannya menjadi boleh ada dari terhadap hal-hal yang ya diharamkan, maka tentunya tidak ada tingkatan kezuhudan, tingkatan kesalehan, tingkatan ketakwaan yang lebih tinggi daripada Nabi dan para sahabat. Tapi mereka justru adalah orang-orang yang paling menjauhi hal-hal yang bisa merusak hati. Ya, maka para ulama mengatakan ini tidak benar, bahwa haram atau mubah nyanyian itu tergantung kepada yang mendengar. Ya, karena dalam hal ini manusia memiliki kesamaan tabiat manusia pada dasarnya sama, yaitu condong ya kepada hal-hal yang melenakan jiwa, karena ada hawa nafsu di situ. Setiap orang ada hawa nafsu, bagaimanapun tinggi tingkatannya, tingkatan yang telah diraihnya, dia punya hawa nafsu juga, maka tidak boleh lengah. Sehingga mengatakan saya sudah kebal, saya tidak mempan, saya tidak terpengaruh dan sejenisnya. Siapa saja ya bisa takluk ya di hadapan kita katakan musuh bebuyutannya, yaitu iblis. Ya, maka siapa yang mengaku tabiatnya tidak sama dengan tabiat manusia, ya berarti dia telah mengakui sesuatu yang mustahil. Ya, apakah dia bukan manusia? Apakah dia sesuatu yang tidak memiliki hawa nafsu? Kecuali dia gila. Nggak masuk hitungan memang. Tapi kalau dia normal, sebagaimana orang-orang normal lainnya, dia juga terfitnah dengan fitnah wanita, terfitnah dengan fitnah harta, terfitnah dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Ya kalau dia mengatakan, saya tidak sama dengan mereka, bahwa jiwa saya tidak terganggu, terusik dengan mendengarkan lagu musik dan nyanyian, ya bahwa saya tabiatnya tidak sama dengan tabiat manusia pada umumnya, maka mungkin dia merasa bukan manusia, ya, atau dia mengakui sesuatu yang mustahil, dikatakan di sini oleh Ibnu Al-Jauzi. Yang keempat, ijma' mengungkapkan bahwa nyanyian tidak dianjurkan, melainkan intinya hanya membolehkannya. Ya dengan catatan-catatan dengan syarat-syarat yang sudah kita jelaskan. Ya misal tanpa diiringi alat musik, ya syair-syair yang disenandungkan itu adalah hal-hal yang positif, tidak mendominasi hati, tidak melebihkannya daripada mendengarkan Al-Quran. Ya, selain itu jelas para ulama melarangnya, ya bahkan ya mengharamkannya. Ya, nah demikian bisa ya makruh sampai haram. Ya, apabila syair-syair itu positif tapi mendominasi hati, ya, lebih menggerakkan hati daripada mendengarkan Al-Quran, lebih disukai oleh jiwa daripada mendengarkan Al-Quran, maka bisa makruh hukumnya, walaupun syairnya itu positif, syairnya bagus, syairnya berisi ajakan kepada akhirat, atau syair-syair yang membangkitkan semangat, misalnya dalam perjalanan, di dalam safar dan jenisnya yang sudah kita jelaskan sebelumnya.
Ya, nah demikian. Maka bisa jadi makruh hukumnya jika itu mendominasi hatinya, ya. Kemudian mengalahkan Al-Qur'an, ya, di dalam memberikan kesan dan pengaruh kepada jiwanya. Nah demikian. Jadi pernyataan bahwasanya nyanyian dianjurkan adalah pernyataan yang menyimpang dari ijma. Kalau dimutlakan seperti itu, dilarang atau dibolehkan, ya, karena ada perinciannya di situ. Yang kelima, konsekuensi pernyataan tersebut adalah bahwa, ya, mendengar kecapi hukumnya mubah atau dianjurkan bagi orang yang tabiatnya tidak berubah karena mendengarkannya, ya. Nah ini dipakai oleh sebagian orang. Dia mendengarkan musik, lagu dan nyanyian karena dia merasa dirinya tidak terpengaruh apa-apa dengan apa yang didengarnya, ya, apa yang disimaknya, ya. Nah ini ada konsekuensi dari perkataan ad-daqqaq tadi, ya. Nah demikian. Nah karena musik hanya diharamkan jika kata mereka, ya, dapat mempengaruhi jiwa serta menyeru tabiat manusia untuk mengikuti hawa nafsunya. Jika pengaruh ini bisa dihindari, maka hukumnya mubah, seperti yang dikatakan oleh ad-daqqaq tadi. Nah ini jelas, ya, apa namanya, satu yang keliru, ya, satu yang tidak bisa diterima, ya, secara logika juga nggak bisa diterima. Dan para ulama menjelaskan bahwa hukumnya itu tidak berkaitan dengan orang yang mendengar nyanyian itu, ya, karena para ulama menganggap sama saja siapapun yang mendengarnya bisa terpengaruh jiwanya, ya. Nah demikian. Jadi tidak dikaitkan dengan orang yang mendengar, tapi berkaitan dengan apa yang dilakukan ataupun yang disenandungkan itu, ya, dan cara untuk menyenandungkannya. Ya, para ulama menilai hukum di dalam bab ini dari hal-hal tersebut, bukan dari kondisi orang yang mendengarkannya, ya. Nah jadi itu sangat keliru, ya. Konsekuensinya adalah maka semua, bahkan, ya, kita katakan, ya, musik-musik yang, ya, jelas-jelas, ya, kita katakan rusak, ya, kita katakan rusak, ya, itu mungkin bisa jadi tidak memberikan pengaruh, kan begitu, ya, hingga akhirnya hukumnya jadi mubah, ya. Nah itu tidak bisa diterima, ya, secara logika juga nggak bisa diterima. Nah kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, sekelompok kaum sufi mengatakan bahwa nyanyian dapat mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ini juga syubhat mereka. Abu Thalib Al-Makki, salah seorang tokoh mereka, mengatakan, salah seorang syekh kami berkata kepadaku dari Al-Junaid, dia mengatakan bahwa rahmat turun kepada kelompok ini, yaitu kaum sufi, dalam 3 kesempatan, katanya. Yang pertama saat makan, karena mereka hanya makan ketika lapar. Saat belajar, karena mereka melampaui maqam derajat para siddiqun dan kondisi para nabi. Dan yang ketiga, katanya, saat mendengar nyanyian, karena mereka mendengar dengan cinta dan menyaksikan kebenaran. Ya, ini perkataan Al-Junaid, ya. Dia mengatakan rahmat Allah turun kepada mereka pada 3 kondisi ini. Ibnu Jauzi mengatakan, jika riwayat ini sahih, ya, dari Al-Junaid, kalau sahih dari Al-Junaid, dan kita berbaik sangka kepadanya, maka nyanyian yang dimaksud harus dipahami sebagai kasidah ihwal kezuhudan, ya, yaitu yang dimaksud dengan nyanyian di sini adalah yang disebutkan sifat-sifatnya oleh para ulama bahwa itu hal yang mubah, ya, yaitu syair-syair yang berisi kisah-kisah kezuhudan atau hal-hal yang mendorong manusia kepada kebaikan, ya. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, kita berbaik sangka kepada Al-Junaid, ya, kalau sahih, maka maksudnya itu, ya, bukan nyanyian seperti yang berkembang belakangan. Karena hanya kasidah seperti ini yang melunakkan hati dan, ya, mengundang tangisan air mata. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terkait turunnya rahmat, ketika menyebut-nyebut Su'da atau dan Laila, ya,
dan sifat-sifat ini dipahami sebagai sifat-sifat ilahi, maka tidak boleh memiliki keyakinan seperti itu. Ya, ya itu nggak mungkin ya rahmat Allah turun ketika mendengarkan syair-syair tentang kisah percintaan misalnya. Dari mana rahmat Allah turun kepada hal-hal semacam itu? Ya, nah demikian. Atau hal-hal yang menggambarkan, menyifati ya kaum wanita atau orang-orang yang putus asa atau para pengembara dan sejenisnya. Ya, tidak akan mungkin ya dikatakan rahmat Allah turun ya pada satu kaum yang mereka larut dalam hal-hal semacam itu. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah ini memiliki kita katakan penguat ya, indikasi bahwasanya itulah yang dimaksud. Ya, bahwa pada masa Al-Junaid tidak terdapat syair-syair seperti yang ada pada masa sekarang ini. Ya, hanya saja beberapa penganut sufi generasi terakhir mengartikan perkataan itu dengan pengertian yang berbeda-beda, ya, seperti yang beredar luas. Ya, sehingga ya kita katakan diartikan bahwa yang dimaksud dengan nyanyian dari penukilan Al-Junaid tadi, ya perkataan Al-Junaid adalah penyanyian yang dilakukan oleh generasi atau orang-orang yang datang belakangan, diiringi alat musik, diiringi dengan tarian, ya, dengan tepukan tangan, lalu isinya syair-syairnya berisi ya, kita katakan syair-syair yang ya kita katakan mengundang syahwat dan sejenisnya. Nah ini tentunya tidak seperti itu yang dimaksud ya, karena pada masa Al-Junaid syair-syair seperti itu atau nyanyian-nyanyian seperti itu tidak ada, ya, tidak ada, belum dilakukan atau belum ditemukan pada masa itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan dari Abdul Wahhab Ibnul Mubarak Al-Hafiz bahwa ia mengatakan Abul Wafa Al-Fairuzabadi, yaitu Syekh Ribat Az-Zawjani, ya, adalah temanku, kata beliau. Suatu hari ia mengatakan kepadaku, demi Allah, aku senantiasa mendoakan serta menyebut namamu setiap kali sedang bersenandung. Maka Syekh Abdul Wahab merasa aneh atau janggal usai mendengar pernyataan itu. Dia menyeru di tempat yang terpisah. Ya, apa menurut kalian orang ini meyakini bahwa saat menyanyi merupakan saat terkabulnya doa? Sungguh ini adalah satu perkara besar, kata beliau. Nah demikian, ya. Ini adalah satu perkara besar. Ini suatu yang tidak benar, ya, suatu yang tidak bisa diterima, ya. Nah, ungkapan seperti itu. Nah, Ibnu Aqil mengatakan, kami mendengar dari mereka bahwa berdoa saat ada yang melantunkan nyanyian dan saat menghadiri pertemuan untuk menyanyi atau majelis nyanyian itu merupakan waktu yang mustajab. Ya, itu karena mereka meyakini bahwa nyanyian termasuk dalam ya kategori ibadah, masuk dalam lingkup ibadah, ya, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sehingga mereka meyakini bahwa ya nyanyian-nyanyian yang berisi doa itu adalah doa-doa yang termasuk kategori doa-doa yang mustajab. Ya, mereka memiliki pandangan seperti itu. Ya, sehingga mereka berdoa dengan menyanyi. Ya, berdoa dengan menyanyi. Ini adalah satu syubhat juga ya. Tapi ya Islam Allah jaga. Seandainya Allah tidak menjaga agama ini, niscaya apa yang dilakukan oleh umat ini akan sama seperti yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Yang berdoa sambil bernyanyi, bernyanyi sambil berdoa. Ya, tapi Allah menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga kami yang menurunkan adzikr, yaitu Islam ini, Al-Quran dan Sunnah, dan kami yang akan menjaganya. Allah menjaga agama terakhir ini hingga tidak mudah untuk dirusak dan tidak akan bisa untuk dirusak oleh orang-orang yang ingin merusaknya. Coba bayangkan ya, keyakinan seperti ini beredar luas lalu diterima secara umum dan diamalkan oleh segenap kaum muslimin. Ya mungkin ya kita akan berdoa sambil bernyanyi atau bernyanyi sambil berdoa, bersenandung dengan doa. Padahal saja di dalam berdoa itu termasuk yang dilarang.
maka kita tidak boleh bersaja dengan berdoa, doa dengan bersaja. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu perkara yang dilarang di dalam berdoa. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana kita bisa meyakini doa kita, memahami doa kita kalau disenandungkan, diucapkan dalam bentuk lagu, musik dan nyanyian, apalagi diiringi alat musik. Ya, tapi itu yang berkembang di kalangan sebagian dari mereka. Ya, nah demikian. Ya, seperti yang dikatakan, ya, kami mendengar dari mereka yaitu kaum sufi bahwa berdoa saat ada yang melantunkan nyanyian, ya, atau saat menghadiri ya majelis nyanyian itu merupakan waktu mustajab. Wallahu a'lam bishawab. Karena mereka, kata beliau, yaitu kaum sufi ini meyakini bahwa hal-hal seperti itu, nyanyian itu, ya, termasuk dalam ya kategori ibadah. Mereka beribadah dengan itu, ya. Nah, dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Aqil mengatakan, menimpali hal itu dengan mengatakan ini merupakan kekufuran. Ya, ini adalah suatu hal yang bertentangan ya dengan syariat Islam. Sebab siapa saja yang meyakini bahwa satu perkara yang haram atau makruh itu menjadi satu ibadah, maka keyakinan ini bisa membuatnya menjadi orang yang kufur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Kemudian Ibnu Aqil berkata, di antara para ulama ada yang mengharamkan dan ada pula yang memakruhkan nyanyian. Seperti kita katakan yang mengharamkan, ya jelas kita katakan ya, lagu, musik dan nyanyian yang berisi ya, pujian-pujian pada wanita, kisah-kisah percintaan, kisah-kisah yang tidak ada faedah, ya, kisah-kisah semu, kisah fiktif dan sejenisnya. Diiringi pula dengan alat musik, dan ini jelas diharamkan. Nah, di sana ada yang dimakruhkan seperti ya syair-syair atau kasidah-kasidah yang isinya baik-baik atau bagus, tapi ya mendominasi hati dari Al-Quran, ya, atau dilebihkan daripada Al-Quran. Ya, nah ini bisa jatuh hukumnya makruh, atau berisi ya tidak ada alat musik di situ, tapi berisi hal-hal yang sia-sia, yang tidak berfaedah, maka ini bisa dimakruhkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu perincian ya yang disebutkan oleh Ibnu Aqil. Saleh Al-Murri mengatakan, orang tidak sadar yang paling lama sadarnya ialah orang yang tidak sadar karena hawa nafsunya. Yaitu ghaflah. Orang yang tidak sadar maksudnya orang yang ghaflah. Yang paling lama ya sadarnya ya orang yang ghaflah, lalai, lengah, ya, orang yang ya kita kan tidak sadarkan diri, yang paling lama siumannya adalah orang yang tidak sadar karena hawa nafsu, ya, yang terbius hawa nafsu. Ya, kalaulah orang yang tidak sadar karena minuman keras atau narkoba atau sejenisnya, setelah hilang pengaruh benda-benda itu, zat-zat itu, dia akan siuman, ya, dia akan siuman. Ya, misalnya dia minum khamar atau pakai narkoba, memang dia tak sadarkan diri, tapi itu tidak lama, ya, setelah pengaruhnya hilang dia akan kembali sadar. Saleh Al-Murri mengatakan, orang yang tidak sadar, yang paling lama siumannya, sadarnya adalah orang yang ya tidak sadar, tidak sadarkan diri karena mengikuti hawa nafsunya. Nah ini kalau ya hawa nafsunya tidak dia bendung, maka dia akan terus dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ya, walaupun ya secara fisik dia berjalan ke sana kemari. Ya, wallahu a'lam. Dia menganggap hawa nafsunya sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah suatu syubhat yang sangat berbahaya, yaitu orang mengikuti hawa nafsu dan dia merasa itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling teguh kedudukannya pada hari kiamat adalah orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar kadar ittiba seseorang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, semakin istiqomah dia di dalam kehidupan.
ya, di dalam kehidupan dunia dan juga nanti di akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini Saleh Al-Murri ingin menjelaskan kepada kita ya tentang sebagian orang yang menjadikan mengikuti hawa nafsu itu justru sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ya, ini menyinggung kaum sufi yang menjadikan musik, lagu dan nyanyian yang itu bisa mengotori jiwa, yang itu bisa melalaikan hati, ya, membuat lengah jiwa, ya, justru sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mabuk karena ini itu akan lama sadarnya itu. Ya. Orang mabuk karena narkoba, mabuk karena arak atau khamar, ya tunggu aja sebentar, sesaat 2 saat, ya, mungkin 1 jam 2 jam, sehari 2 hari sadar dia, siuman dia. Ya. Nah, setelah hilang pengaruh benda-benda itu atas dirinya. Tapi orang yang mabuk karena mengikuti hawa nafsunya, ya, seperti orang yang mabuk karena musik, lagu dan nyanyian, itu mabuknya nggak tahu kapan siumannya itu. Ya, pengaruh-pengaruhnya itu terus-menerus, ya. Pengaruhnya itu melekat pada jiwa. Maka dikatakan bahwa pengaruh jiwa, musik, lagu dan nyanyian terhadap hati itu melebihi pengaruh narkoba bahkan, ya, ataupun minuman keras bahkan terhadap, ya, hati manusia, terhadap jiwa manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah jadi demikian ya pandangan kaum sufi terhadap musik, lagu dan nyanyian ini. Mereka merasa bahwa mereka itu sudah tinggi tingkatannya, sudah sampai kepada derajat-derajat tertentu, ya, seperti mereka katakan sudah sampai kepada hakikat dan makrifat. Maka mendengar musik, lagu dan nyanyian itu nggak pengaruh bagi mereka, kata mereka. Maka boleh bagi kami, nggak boleh bagi orang awam atau yang tingkatannya masih syariat. Ya, ini sebagaimana kita katakan, ini ada satu argumentasi yang konyol. Ya, secara akal nggak bisa diterima. Ya, ini adalah argumentasi yang kita katakan tidak bisa diterima logika sama sekali. Karena kalaulah demikian adanya, maka Nabi dan para sahabat yang memiliki tingkatan ketakwaan yang paling tinggi tentu akan membolehkan hal-hal yang, ya, kita katakan merusak hati, ya, seperti musik, lagu dan nyanyian ini atau hal lainnya. Ya, tapi ya, justru mereka adalah, ya, seperti yang kita nukil sebelumnya dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa beliau menutup, ya, telinganya ketika mendengar nyanyian itu dan menjauh, menyimpang dari jalan supaya tidak mendengarnya, dan baru membukanya ketika ia pastikan bahwa musik itu tidak terdengar lagi. Demikian juga beliau mengatakan, aku melihat Nabi SAW melakukan seperti yang aku lakukan ini. Itu Ibnu Umar, itu Nabi SAW. Tingkatan mereka tentunya tidak diragukan lagi bagaimana dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka adalah orang yang paling jauh terhadap hal-hal yang bisa merusak jiwa. Bukan berarti kalau sudah tinggi tingkatannya boleh segalanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.